Alam adalah anugerah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada manusia sebagai tempat tinggal dan sumber kehidupan. Di dalamnya terdapat beragam keindahan yang tak ternilai harganya, mulai dari gunung-gunung yang menjulang tinggi, sungai-sungai yang mengalir jernih, hingga udara segar yang kita hirup setiap hari. Semua ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang mengingatkan manusia akan keberadaan dan kekuasaannya. Allah menciptakan alam dengan segala kesempurnaannya, lengkap dengan keseimbangan yang membuat kehidupan di bumi berjalan dengan harmonis. Manusia diberi tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi, dengan tugas menjaga dan melestarikan alam ini. Tanggung jawab ini bukan hanya untuk kepentingan manusia semata, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Sang Pencipta. Menjaga alam tidak hanya sebatas kewajiban duniawi, tetapi juga merupakan ladang pahala yang besar di sisi Allah. Setiap usaha yang dilakukan untuk melestarikan lingkungan, seperti menanam pohon, membersihkan sampah, atau menjaga sumber air bersih, akan dicatat sebagai amal kebaikan. Bahkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menanam satu pohon yang kemudian dimanfaatkan oleh makhluk lain, baik manusia maupun hewan, akan menjadi pahala yang terus mengalir. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk hidup selaras dengan alam dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Dalam Al-Quran, Allah berulang kali mengingatkan agar manusia tidak merusak apa yang telah Dia ciptakan dengan sempurna. Ketika kita menjaga lingkungan, sebenarnya kita sedang mematuhi perintah-Nya dan menjalankan amanah yang telah diberikan kepada kita. Alam memberikan banyak manfaat kepada manusia, mulai dari kebutuhan pangan, udara yang bersih, hingga keindahan yang menenangkan jiwa. Namun, seringkali manusia lupa bahwa alam juga memiliki hak untuk dijaga dan dilestarikan. Melestarikan alam berarti mensyukuri nikmat Allah dan menunjukkan rasa terima kasih kita atas segala karunia-Nya. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk menjaga lingkungan, seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat air, atau meminimalkan polusi, memiliki dampak besar bagi kehidupan di bumi. Usaha-usaha ini, meskipun terlihat sederhana, sebenarnya adalah bentuk ibadah yang bernilai pahala besar. Allah mencintai hamba-Nya yang peduli terhadap ciptaannya. Di dalam Islam, ada banyak ajaran yang mendorong umatnya untuk memelihara lingkungan. Salah satunya adalah hadis Nabi Muhammad SAW, yang menyatakan bahwa barang siapa yang menanam pohon, lalu pohon itu memberikan manfaat kepada makhluk lain, maka ia akan terus mendapatkan pahala selama pohon itu hidup. Betapa besar pahala yang bisa kita raih hanya dengan menanam satu pohon. Ketika kita menjaga alam, kita sebenarnya sedang menjaga masa depan generasi yang akan datang. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk mewariskan bumi yang sehat dan lestari kepada anak cucu kita. Dengan menjaga alam, kita menunjukkan bahwa kita peduli tidak hanya pada diri kita sendiri, tetapi juga pada kehidupan umat manusia di masa depan. Selain itu, menjaga lingkungan juga merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas hidup.
Alam yang bersih dan sehat akan memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental manusia. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita turut membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan orang lain. Alam juga menjadi tempat untuk merenung dan mendekatkan diri kepada Allah. Ketika kita melihat keindahan alam, seperti matahari terbit, bunga yang bermekaran, atau bintang-bintang di langit, hati kita akan terpanggil untuk memuji kebesarannya. Hal ini mengingatkan kita bahwa kita hanyalah makhluk kecil di tengah luasnya ciptaan Allah. Kehancuran lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia adalah bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan oleh Allah. Ketika manusia merusak hutan, mencemari laut, atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, mereka sebenarnya sedang melawan kehendak Allah. Akibatnya, bencana alam pun datang sebagai bentuk peringatan bagi manusia. Islam mengajarkan bahwa keseimbangan alam harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menjaga keseimbangan ini, kehidupan akan berjalan dengan harmoni, baik antara manusia, hewan, maupun tumbuhan. Sebaliknya, kerusakan lingkungan hanya akan membawa penderitaan bagi semua makhluk hidup di bumi. Menjaga alam juga berarti menjaga rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Semua yang kita butuhkan untuk bertahan hidup berasal dari alam, seperti makanan, air, dan udara. Dengan melestarikan lingkungan, kita sebenarnya sedang menjaga sumber rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan, seperti ikut dalam kegiatan penghijauan atau membersihkan pantai, kita tidak hanya membantu menjaga bumi, tetapi juga mendapatkan pahala yang terus mengalir. Setiap tindakan kecil yang dilakukan dengan niat yang tulus akan dicatat oleh Allah sebagai amal kebaikan. Selain itu, alam adalah tempat di mana doa-doa kita sering kali dikabulkan. Udara segar di pegunungan, ketenangan di tepi pantai, atau keindahan taman bunga seringkali menjadi tempat terbaik untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah. Alam mengajarkan kita untuk bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang telah Allah berikan. Dalam menjaga alam, kita juga diajarkan untuk hidup sederhana dan tidak berlebihan. Islam mengingatkan bahwa segala bentuk keserakahan hanya akan membawa kerusakan, baik pada diri sendiri maupun pada lingkungan. Dengan hidup sederhana, kita membantu menjaga keseimbangan alam dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Menjaga lingkungan juga berarti menjaga kehidupan makhluk lain yang ada di bumi. Hewan-hewan, tumbuhan, dan ekosistem lainnya adalah bagian dari ciptaan Allah yang harus kita hormati. Dengan melindungi habitat mereka, kita menunjukkan rasa kasih sayang yang diajarkan oleh Islam. Alam adalah bukti nyata kasih sayang Allah kepada manusia. Dia menciptakan bumi ini dengan segala keindahannya agar manusia dapat hidup dengan nyaman. Oleh karena itu, menjaga alam adalah salah satu cara untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada Allah. Ketika kita merusak lingkungan, sebenarnya kita sedang merusak kehidupan kita sendiri. Banjir, polusi, dan perubahan iklim adalah akibat dari ketidakpedulian manusia terhadap lingkungan. Sebaliknya, dengan menjaga alam,
kita bisa menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi semua makhluk di bumi. Allah menjanjikan pahala besar bagi siapa saja yang berbuat kebaikan, termasuk menjaga lingkungan. Setiap langkah kecil yang kita ambil, seperti menanam satu pohon atau mengurangi sampah, akan dihitung sebagai amal yang berharga di sisinya. Alam juga mengajarkan kita tentang kesabaran dan ketekunan. Pohon yang tumbuh besar membutuhkan waktu, air yang jernih memerlukan penyaringan, dan ekosistem yang sehat memerlukan keseimbangan. Semua ini mengajarkan kita bahwa segala sesuatu membutuhkan usaha dan kesabaran. Pada akhirnya, menjaga alam adalah bentuk ibadah yang tak terpisahkan dari kehidupan seorang Muslim. Dengan melestarikan lingkungan, kita tidak hanya menunjukkan rasa syukur kepada Allah, tetapi juga membantu menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua makhluknya. Alam adalah ladang pahala yang luas, dan setiap tindakan kita untuk menjaganya akan membawa keberkahan yang tak ternilai. Bencana banjir adalah salah satu bentuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat ulah manusia yang merusak keseimbangan alam. Ketika hutan ditebang tanpa kontrol, daerah resapan air berkurang, dan sungai-sungai dipenuhi sampah, maka air hujan yang seharusnya terserap ke dalam tanah tidak dapat mengalir dengan baik. Akibatnya, banjir melanda berbagai tempat, menghancurkan rumah, infrastruktur, dan bahkan merenggut nyawa. Jika manusia terus mengabaikan tanggung jawabnya untuk menjaga alam, maka banjir akan menjadi bencana yang terus berulang. Kehilangan hutan sebagai paru-paru dunia adalah salah satu penyebab utama dari masalah ini. Pohon-pohon yang seharusnya menyerap air hujan telah digantikan dengan aspal dan beton, sehingga air meluap dan menggenangi pemukiman. Banjir tidak hanya membawa kerugian material, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi para korban. Kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan bahkan anggota keluarga adalah luka yang sulit untuk disembuhkan. Semua ini bisa dicegah jika manusia lebih peduli terhadap lingkungan dan tidak hanya mementingkan keuntungan pribadi. Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan manusia akan membawa konsekuensi. Ketika kita merusak alam, maka akibatnya akan kembali kepada kita. Banjir adalah salah satu contoh bagaimana kerusakan yang kita sebabkan akhirnya membawa penderitaan kepada manusia itu sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan melalui firman-Nya dalam Al-Quran untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Solusi dari masalah banjir sebenarnya sudah sangat jelas, manusia harus kembali menjaga keseimbangan alam. Penanaman kembali pohon di daerah yang gundul, pengelolaan sampah yang baik, serta menjaga kebersihan sungai adalah langkah-langkah yang harus dilakukan. Namun, langkah-langkah ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Kita juga harus menyadari bahwa menjaga alam adalah bagian dari ibadah. Ketika kita membersihkan sungai dari sampah, misalnya, kita sebenarnya sedang beramal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa menghilangkan gangguan di jalan adalah sebagian dari iman. Membersihkan lingkungan, termasuk mencegah banjir, adalah bentuk nyata dari implementasi iman kita.
Pendidikan tentang pentingnya menjaga lingkungan juga perlu ditanamkan sejak dini. Anak-anak harus diajarkan untuk mencintai alam, tidak membuang sampah sembarangan, dan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan cara ini, generasi mendatang akan tumbuh menjadi individu yang lebih bertanggung jawab terhadap alam. Selain itu, teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah banjir. Pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan, seperti waduk, saluran air yang efisien, dan sistem drainase modern, dapat membantu mengurangi risiko banjir. Namun, teknologi ini hanya akan efektif jika diimbangi dengan perubahan perilaku manusia dalam menjaga alam. Banjir juga mengingatkan kita akan pentingnya rasa syukur. Ketika banjir tidak terjadi, kita seringkali lupa untuk bersyukur atas nikmat berupa lingkungan yang stabil. Namun, ketika bencana datang, barulah kita menyadari betapa pentingnya menjaga alam ini. Rasa syukur seharusnya diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini dengan segala kesempurnaannya, termasuk sistem ekologi yang saling mendukung. Namun, ketika manusia mengabaikan keseimbangan ini, maka alam akan memberikan responsnya. Banjir, tanah longsor, dan bencana lainnya adalah bentuk ketidakseimbangan yang terjadi akibat perbuatan manusia. Banyak ayat dalam Al-Quran yang mengingatkan manusia untuk menjaga bumi ini. Salah satunya adalah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 205, dan apabila dia berpaling dari kamu, dia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya dan merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Ayat ini sangat relevan dengan kondisi kerusakan lingkungan saat ini. Ketika banjir melanda, kita juga diajarkan untuk mengambil hikmah dan introspeksi. Bencana tersebut seharusnya menjadi peringatan agar manusia kembali kepada jalan Allah dan tidak lagi berbuat kerusakan. Selain itu, musibah ini adalah ujian bagi keimanan kita. Apakah kita mampu bersabar dan mengambil pelajaran darinya? Banjir juga mengajarkan kita untuk lebih peduli terhadap sesama. Saat bencana terjadi, solidaritas antar manusia sangat dibutuhkan. Memberikan bantuan kepada korban banjir, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal sementara, adalah amal jariah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Selain itu, penting untuk memahami bahwa banjir bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah spiritual. Ketika manusia menjauh dari ajaran agama dan mengutamakan kepentingan duniawi, maka kerusakan akan semakin meluas. Oleh karena itu, solusi dari masalah ini tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga perubahan hati dan niat. Doa juga memiliki peran penting dalam menghadapi bencana banjir. Memohon kepada Allah agar dijauhkan dari bencana dan diberikan perlindungan adalah bagian dari ikhtiar kita sebagai hamba-Nya. Namun, doa harus diiringi dengan tindakan nyata dalam menjaga alam. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu bertanggung jawab atas segala perbuatan kita. Ketika kita merusak lingkungan, kita harus menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak hanya merugikan diri sendiri, tetapi juga orang lain. Sebaliknya, menjaga lingkungan adalah bentuk tanggung jawab sosial yang harus kita jalankan bersama. Banjir juga mengingatkan kita akan pentingnya hidup sederhana dan tidak serakah.
Keserakahan manusia untuk mengambil sebanyak-banyaknya dari alam tanpa memperhatikan dampaknya adalah salah satu penyebab utama dari kerusakan lingkungan. Dengan hidup sederhana, kita bisa mengurangi tekanan terhadap alam. Ketika kita menjaga alam, kita juga menjaga diri kita sendiri. Lingkungan yang sehat akan memberikan dampak positif bagi kesehatan fisik dan mental kita. Sebaliknya, lingkungan yang rusak hanya akan membawa penyakit dan penderitaan. Banjir adalah peringatan keras bahwa kita harus segera bertindak. Jika kita terus mengabaikan tanggung jawab kita terhadap alam, maka bencana yang lebih besar akan datang. Namun, jika kita bersatu untuk menjaga lingkungan, insya Allah bumi ini akan kembali menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk dihuni. Pada akhirnya, menjaga alam adalah investasi jangka panjang untuk kehidupan di dunia dan akhirat. Setiap langkah kecil yang kita ambil untuk melestarikan lingkungan akan membawa manfaat yang besar, tidak hanya bagi kita, tetapi juga bagi generasi mendatang. Bumi adalah amanah dari Allah, dan kita bertanggung jawab untuk menjaganya.